Saya di sini akan membahas firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Pada Yohanes pasal 8 ayat 44. Tuhan Yesus berfirman, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta, bapa dari segala dusta." Ya, jelas sekali iblis itu pembunuh yang menginginkan manusia binasa dari sejak semula di Taman Eden, di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena lebih mendengar bisikan iblis. Niat jahatnya sampai sekarang, teman-teman, ya, karena iblis itu pembunuh. Makanya tinggalkan ajaran yang mengajarkan kalian untuk menghalalkan darah. Saya yakin itu tidak berasal dari Allah, karena Allah kita itu kasih, bukan pembunuh. Karena hanya iblislah pembunuh. Tinggalkan ya ajaran yang mengajarkan menghalalkan darah orang lain. Tinggalkan, teman-teman, sebelum terlambat. Allah yang benar itu kan cuma satu nih, teman-teman, ya. Karena kalau ilah-ilah lain itu ilah-ilah palsu, ya, teman-teman, ya. Jadi begini, teman-teman, Allah itu kan kasih, tentu ia akan mengajarkan kasih. Contohnya, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah bagi mereka yang menganiaya kamu, ya, teman-teman, ya. Pada 1 Yohanes pasal 2 ayat 11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Akan tetapi, dia yang membenci saudaranya berada dalam kegelapan dan berjalan dalam kegelapan. Artinya, teman-teman, bila mana ada ajaran yang menyuruh, ya, pengikutnya untuk membenci orang lain yang tidak sepaham, itu adalah ajaran dari kegelapan. Makanya Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memiliki terang hidup." Jangan sampai terlambat. Tinggalkan ajaran intoleran, tinggalkan ajaran yang menghalalkan darah, dan tinggalkan ajaran yang memperbolehkan memerangi yang tidak sepaham. Ya, teman-teman, salam murtadin. Haleluya, amin. Jadi murtad itu halal darahnya itu paling halal darahnya diminum. Jadi aib seorang murtad itu lebih tinggi daripada seorang pezina. Yuk. Murtad itu darahnya terutama, Pak. Ya, terutama. Artinya di sini tidaklah halal darah seorang muslim kecuali satu, dia kafir. Setelah dia beriman, artinya dia dulu beriman, menurut mereka ini yang beriman itu cuma orang Islam, ya kan? Kemudian dia berpindah kepada Kristen, itu halal darahnya. Man baddala dinahu faktuluh. Itu hadis riwayat Ibnu Jamaah apa siapa saya lupa. Nah, hadis ini ditenggarai sebagai hadis sahih sebenarnya. Tapi bukan sahih yang utama. Tetapi ada beberapa ulama mengatakan itu adalah hadis sahih yang utama. Artinya barang siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia. Wow. Seperti yang Ustadz tadi bilang, membaddala dinahu faktuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya, maka bunuhlah. Hadisnya sahih. Dan ada beberapa hadis lagi dari Ibnu Mas'ud. Kita tahu Ibnu Mas'ud ini juga salah satu sanad yang sangat sahih, ya. Tidaklah halal darah seorang muslim ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia perawi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah halal darah seorang muslim kecuali ia menjalankan salah satu dari 3 hal ini, ya, yaitu 1, kafir setelah beriman, 2, berbuat zina setelah menjadi orang muhsan, maksudnya sudah orang yang baik, ya, gitu ya. 3, membunuh orang yang terjaga darahnya, ya. 3 hal ini. 1, kafir, sebutkan Allah dan Rasulnya telah menetapkan bahwa orang yang murtad dari agamanya, maka ia harus dibunuh. Yang nomor 1 halal darahnya adalah orang murtad. Nah, bagaimana dengan hubungannya dengan ayat Al-Quran yang menyatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, seperti yang Ustadz tadi ngomong kan, saya bilang, Ustadz tadi bilang, ya bagi yang punya akal sehat lah, situ sehat nggak? Saya mau tanya balik, situ sehat nggak? Orang yang punya akal sehat akan tahu makna la ikraha fiddin, tidak ada paksaan terhadap
agama. Tidak ada paksaan bagi seseorang untuk masuk Islam atau tidak. Tetapi kalau kamu murtad, kamu dibunuh. Artinya ayat ini pelin-pelan. Ya, karena bagi yang murtad itu akan dibunuh. Sedangkan di ayat Al-Qur'an dikatakanlah ikraha fiddin. Lah bagaimana kedudukan ayat seperti ini? Kemudian kayak misalnya begini. Dinuha faktuluh. Jadi barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Itu tidak ada satupun ulama yang menentang hal itu sebenarnya. Bagaimanakah Al-Quran memandang tentang kafir ini ya? Ada beberapa ayat yang memang mereka sangat menentang orang-orang kafir. Ya, tetapi ada beberapa ayat, yaitu tadi timpang tindih itu loh Pak. Beberapa ayat yang boleh membebaskan orang-orang kafir. Tapi di hadis yang saya sebutkan tadi itu sangat jelas. Ya, sangat jelas dikatakan man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Islam masuk ke Kristen, kenapa bisa? Islam adalah agama keturunan, Kristen adalah agama pilihan saya. Karena setelah saya pelajari, semua orang itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ada firman yang luar biasa mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Dan saya juga orangnya mau belajar, ya, tidak monoton itu aja. Karena saya berpikir saya harus pakai waktu saya untuk mencari kebenaran. Tanpa saya mencari, saya tidak akan mengerti atau paham. Karena lingkungan saya juga tidak mendukung untuk saya mengenal Yesus. Tetapi ada firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan semuanya sudah direncanakan oleh Tuhan, dan puji Tuhan saya orang yang dipilih. Ya, karena saya tahu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya bisa diselamatkan. Dan Yesus itu bukan Isa, teman-teman ya, asal kalian tahu. Yesus, dia adalah juru selamat. Ya, dia adalah Allah yang perkasa, Raja Damai, penasihat ajaib. Dia juga datang ke dunia menjadi manusia, menebus dosa umatnya. Dia mati dan bangkit untuk kita. Ya. Pada Roma pasal 3 ayat 23 ya sampai 25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Pada Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan diselamatkan. Ya, karena Yesus berjanji, dia akan menyertai orang-orang percaya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan pada Kisah Para Rasul, pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya, manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya di dalam Yesus kita diselamatkan karena dia telah menebus dosa kita. Ya, bukan hanya menebus dosa kami, orang-orang Kristen, tetapi juga menebus dosa kalian semua. Hanya saja kalian tidak tahu kebenaran, hanya saja kalian tidak mengenal juru selamat, hanya karena saja kalian mungkin tidak mau tahu, ya. Yesus itu Islam, Mbak. Dulu sebelum saya belajar juga saya meyakini bahwa Yesus Kristus itu beragama Islam dan juga nabi-nabi sebelumnya juga beragama Islam. Tetapi setelah saya pelajari sejarah dan saya pelajari juga Taurat dan Injil, teman-teman, ternyata Yesus itu bukan Islam. Ya, bahkan Islam ada abad ke-6 atau 7 gitu ya. Dan Yesus itu ada di dalam dunia ini, teman-teman, berkisar 4 atau 6 sebelum Masehi. Dan Kristen juga berkembang pada abad pertama. Jadi kalau kita pakai logika ya, kayaknya nggak mungkin gitu kalau Yesus itu Islam, teman-teman. Dan ingat ya, Yesus itu datang ke dunia tidak membawa agama, tetapi Yesus itu datang ke dunia membawa kabar keselamatan, bahwa Tuhan Allah kita telah menebus kita, teman-teman. Ya, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah inti Injil adalah salib Kristus. Ya, inti Injil adalah salib Kristus, artinya adalah kabar baik, teman-teman. Haleluya. Jadi Yesus datang ke dunia tidak bawa agama. Tuhan itu datang ke dunia tidak bawa agama. Saya tekankan sekali lagi. Karena agama tidak bisa menyelamatkan. Hanya satu yang bisa menyelamatkan kita, ialah Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat manusia. Amin. Terima kasih. Salam sejahtera.